Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rimba Yulestari, NIM 2207016134. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Pembahasan yang pertama adalah materi tentang perubahan kognitif pada lansia. Pengertian dari fungsi kognitif sendiri adalah kemampuan berpikir, mengingat, belajar, menggunakan bahasa, memori, pertimbangan, pemecahan masalah, serta kemampuan eksekutif seperti merencanakan, menilai, mengawasi, dan melakukan evaluasi. Proses penuaan adalah faktor utama yang menyebabkan gangguan dalam fungsi kognitif. Penurunan fungsi kognitif ini akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Penurunan fungsi kognitif yang terjadi pada lansia ditandai dengan adanya tanda dan gejala seperti gangguan memori, perubahan persepsi, masalah dalam berkomunikasi, penurunan fokus, perhatian, dan hambatan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Terdapat beberapa aspek dalam penurunan kognitif pada lansia. Yang pertama ada memori. Pada lansia, kemampuan mengingat kejadian masa lalu lebih baik dibandingkan dengan kemampuan mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Contohnya, pada lansia terkadang mereka lebih ingat akan kejadian pada masa muda mereka dibandingkan dengan mereka terkadang merasa lupa menyimpan suatu barang, padahal barang tersebut baru saja mereka simpan. Lalu selanjutnya ada IQ. Pada lansia, mereka tidak mengalami perubahan dalam bidang matematika, namun para lansia mengalami penurunan pada proses persepsi dan fantasi. Jadi, para lansia ini cenderung sulit untuk mempersepsikan sesuatu. Lalu yang ketiga ada kemampuan belajar. Pada lansia, jika mereka sehat dan tidak mengalami demensia atau penurunan kemampuan ingatan, maka mereka masih memiliki kemampuan belajar yang baik. Lalu berikutnya ada kemampuan pemahaman. Kemampuan pemahaman ini dipengaruhi oleh konsentrasi dan fungsi pendengaran lansia yang menurun sehingga sulit untuk menangkap dan memahami informasi baru. Dalam hal ini, ketika kita berbicara dengan lansia, maka kita harus mengulang beberapa kali agar mereka benar-benar memahami maksud dari apa yang kita sampaikan. Selanjutnya adalah pemecahan masalah. Pada lansia, kemampuan untuk memecahkan masalah cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh penurunan fungsi indera dan daya ingat, sehingga pemecahan masalah lebih membutuhkan waktu yang lama. Lalu selanjutnya ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada lanjut usia seringkali lebih lambat atau seolah-olah terjadi penundaan. Hal tersebut terjadi karena adanya penurunan fungsi indera dan daya ingat pada lansia, dan nantinya akan menyebabkan pemecahan masalah lebih membutuhkan waktu yang lama. Lalu ada kinerja. Pada kegiatan yang membutuhkan kecepatan dan waktu, para lansia cenderung akan mengalami penurunan kinerja. Selanjutnya ada kebijaksanaan. Pada lansia, biasanya semakin bijaksana dalam menghadapi permasalahan, namun tergantung dari kepribadian dan pengalaman hidup yang dijalani. Dan yang terakhir ada motivasi. Pada lanjut usia, motivasi baik untuk memperoleh sesuatu cenderung cukup besar, namun seringkali kurang mendapatkan dukungan. Jadi pada lansia ini biasanya mereka memiliki suatu keinginan, namun terkadang dari keluarga atau dari orang-orang sekitar ini kurang mendukung karena mereka sudah tua dan beranggapan jika mereka sudah waktunya istirahat, seperti itu. Pembahasan yang kedua adalah proses belajar lansia. Pada lansia terdapat beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, mengkaji tingkat kemampuan lansia agar jenis materi dan metode penyampaian efektif dan juga sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menciptakan iklim belajar yang kondusif dan menyenangkan. Seperti pada tata letak ruang, pencahayaan ruangan, suhu ruangan, hal tersebut mempengaruhi proses pembelajaran lansia. Lalu yang ketiga, menjalankan proses belajar mengajar yang efektif dengan materi yang relevan dan metode yang sesuai. Adapun strategi pembelajaran yang tepat untuk program pendidikan lansia agar lebih efektif, kondusif, tapi tetap menyenangkan antara lain dengan membentuk kelompok-kelompok kecil dan mengoptimalkan partisipan warga belajar atau lansia. Jadi dengan strategi ini, para lansia bisa turut aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga nantinya mereka lebih mudah untuk menerima dan memahami materi.
yang disampaikan. Pembahasan yang selanjutnya atau yang terakhir ada pemeriksaan neurologis pada lansia. Pemeriksaan neurologis pada lansia ini bisa dilakukan dengan tes IQ atau tes psikologis. Terdapat beberapa opsi yang bisa dilakukan. Yang pertama bisa dengan tes WISE atau Wechsler Adult Intelligence Scale. Yang kedua bisa dengan MMSE atau Mini Mental State Examination, atau bisa juga dengan MOCA-INA atau Montreal Cognitive Assessment. Berikut ini adalah contoh tes WISE. Selanjutnya di sini ada contoh tes MMSE dan di sebelahnya ada contoh tes MOCA-INA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.